Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang public speaking. Banyak orang bertanya tentang bagaimana sih caranya agar kita itu bisa percaya diri ketika kita berbicara di tempat umum ataupun ketika kita berbicara disaksikan banyak orang. Dan bagaimana sih caranya agar pembicaraan kita itu dapat dipahami dengan baik. Kemudian bagaimana sih caranya agar pendengar itu tertarik dari apa yang kita sampaikan. Untuk berbicara di tempat umum ataupun berbicara disaksikan banyak orang, tentunya tidak semua orang mampu untuk melakukan itu. Tapi sebenarnya ini bisa dipelajari. Inilah yang sering dikatakan ataupun yang sering disampaikan oleh para pembicara-pembicara handal ataupun tokoh-tokoh yang terbiasa berbicara di depan publik. Intinya adalah kita itu belajar, mendalami, kemudian kita mempraktikkannya. Dan selanjutnya membiasakan. Jika sudah terbiasa, maka kita tidak lagi mengalami yang namanya kaku ataupun overacting. Ini sering disebut dengan istilah public speaking. Public artinya umum ataupun khalayak, dan speaking artinya speak up, berbicara. Nah, public speaking bukan hanya sekedar kita berbicara, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, tapi bagaimana kita itu bisa menjadi perhatian publik. Artinya, pendengar menjadi tertarik dari gaya ataupun style penyampaian kita. Teori public speaking secara umum ada 5 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu adalah kemauan, keinginan, ataupun tekad. Ketika kita ingin meyakinkan publik, meyakinkan pendengar dari apa yang kita sampaikan, tentunya kita mau belajar. Nah, di sini butuh yang namanya keinginan ataupun tekad. Nah, kemudian yang kedua adalah materi. Materi itu harus terstruktur dari pembahasan pertama sampai terakhir. Nah, ketika kita mendengarkan orang berbicara yang memang kita tertarik dari apa yang dia sampaikan, tentunya itu tidak terlepas daripada materi yang terstruktur. Dari pembukaannya, mukadimahnya, sampai kepada penutupannya. Berbicara tentang materi itu juga berbicara tentang persiapan. Ketika kita diberikan waktu untuk mempersiapkan diri, maka kita harus memperhatikan materi yang kita sampaikan. Meskipun terkadang dalam berbagai situasi ya, seperti yang terjadi pada pejabat-pejabat publik yang memang ketika dia dipercayakan atau ditunjuk untuk menyampaikan kata sambutan dalam sebuah acara, memang ada dipersiapkan bahan. Namun sejatinya meskipun itu sudah disiapkan, harus dipelajari, dalam arti kata dibaca dulu, kemudian dipahami sehingga nanti tidak kaku ketika menyampaikannya. Ada kejanggalan ketika pejabat publik itu dia terbata-bata dalam membaca teks. Nah, itu bisa disimpulkan bahwasanya dia itu tidak ada persiapan. Kemudian yang ketiga adalah wawasan. Wawasan ini fungsinya adalah memperkuat materi kita. Ketika kita menyampaikan sebuah materi dalam pidato ataupun dalam sebuah orasi ataupun kita dipercayakan untuk menyampaikan kata sambutan, kita butuh yang namanya wawasan lain yang memang berkaitan dengan materi itu. Untuk memperluas wawasan, kita tentunya harus banyak membaca dan peka terhadap situasi ataupun fenomena yang terjadi di sekitar kita. Wawasan ini sangat penting dan harus dimiliki oleh orang-orang, entah itu dia terlibat dalam pemerintahan desa ataupun terlibat dalam struktur organisasi. Yang lebih penting lagi adalah pejabat publik, pejabat daerah. Nah, di mana ketika dia menyampaikan materi, dia memiliki wawasan terkait ataupun yang berhubungan dengan materinya itu. Nah, sehingga para pendengar menjadi tertarik. Nah, kita butuh yang namanya wawasan. Kemudian yang keempat adalah gimmick. Gimmick ini dapat dimaknai dengan bagaimana kita bisa menguasai panggung, bagaimana kita menguasai diri kita dalam situasi tertentu. Apa saja bisa terjadi.
mungkin kesalahan sistem dan lain sebagainya, ataupun bisa saja itu kesalahan itu muncul dari diri kita sendiri. Jikapun terjadi kesalahan, maka kita tidak boleh panik. Kita akan diperhatikan oleh banyak orang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kadang-kadang begini, ada pembicara dia itu tiba-tiba ngeblank, maksudnya materinya itu terlupakan karena gangguan suasana. Itu bisa saja terjadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah jam terbang. Inilah pembiasaan. Seorang pembicara profesional sekalipun, jika dia sudah terlalu lama tidak tampil, maka rasa gugup bisa saja terjadi. Nah, terlebih lagi pada diri kita yang memang kita jarang tampil di tempat umum, sekali disuruh tampil, ya wajar saja gugup. Namun, rasa gugup itu harus kita kuasai agar kita tidak overacting. Nah, biasanya ketika seseorang itu sudah gugup, panik, kemudian dia itu overacting. Overacting itu dalam arti kata ya melakukan hal-hal yang memang membuat orang melihatnya itu bertanya-tanya, ini ngapain ya, padahal kita itu sedang tidak merasa nyaman ya. Bagaimana dengan kita yang memang masih pemula ataupun masih dalam tahap belajar? Nah, di sini kita bisa meminta bantuan teman. Kita membiasakan diri berdialog dengan teman, membahas suatu tema, atau mungkin saja kita bisa merekam diri kita berbicara di depan kamera. Kemudian kita melihat hasil rekamannya. Ketika kita sudah terbiasa melakukan ini, tentunya rasa gugup, rasa tidak nyaman itu akan hilang dengan sendirinya. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya di dunia ini tidak ada pembicara yang hebat. Yang ada hanya pembicara yang berpengalaman. Pembicara yang berpengalaman, yang sudah memiliki banyak jam terbang, dia nantinya akan menjadi pembicara yang handal. Artinya, pembicara yang handal ini adalah seseorang yang siap tampil dalam situasi apapun. Meskipun disuruh secara mendadak ataupun secara tiba-tiba tampil, dia sudah tidak gugup. Bahkan secara spontan dia bisa mempersiapkan materi dengan hanya melihat kondisi audiens ataupun mengetahui tema dalam acara tersebut. Kita memang harus terbiasa tampil agar kita itu menjadi pembicara yang handal. Meskipun kita sudah tampil berpuluh-puluh kali, kita sudah sering mengisi sebuah acara di mana ketika kita berbicara itu disaksikan oleh banyak orang, ya bisa saja ketika dalam sebuah penampilan ada yang kurang. Contoh sederhananya ketika kita tampil di mana dalam penampilan itu kita merasa sudah maksimal dengan semangat kita menyampaikan materi. Namun ketika di saat kita sudah turun, kita baru tersadar bahwasanya ada yang kurang, ada yang belum tersampaikan dan sebagainya. Hal ini lumrah terjadi, namun kita bisa memperbaikinya di lain kesempatan. Semoga penyampaian saya ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.